kemudian bersedekah emas atau perak seberat rambutnya. Inilah yang nomor 5. Sembelih di hari ke-7, tabalkan nama, cukur rambut, timbang rambut, sedekahkan emas atau perak seberat rambut. Yang ke-6, masuk ada soalan-soalan. Ada 12 menit. 10 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini menanyakan masalah kita, Ustaz. Kalau zaman sekarang ini kata Rasul mengatakan zaman akhir zaman. Jadi kebanyakan kalau kita lihat anak-anak sekarang yang mereka katakan verbal bebas. Jadi memang verbal bebas tadi sehingga mereka katakan mohon maaf berisi duluan baru nikah. Jadi bagaimana hukum anaknya ini Ustaz nikah dan bagaimana hukum selanjutnya Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih. Hukum anaknya di akikah tiada kait lain, tiada masalah, mendapat fadilah, mendapat pahala. Perkara dia terlanjur sebelum nikah, ini bab dosa besar, tiada kaitannya kemana-mana. Bab dosa besar, dosa besar itu berjudi, berzina, minum khamar, membunuh dulu dia ada siapa membunuh, berjudi, berzina, minum khamar, durhaka pada dua ibu bapak, banyak dosa besar. Yang dosa besar, cara taubatnya ialah 4 syarat taubat yang kita bincang ya. Taubat itu kalau langsung dosa saja pada Allah 3 saja syarat taubat. Kalau berkaitan dengan manusia 4. Dijalankannya itu selesai urusan dia. Jadi tiada hubungannya misalnya menjadi tak sahnya akikah, menjadi tak guna di akikah, tetap saja sah, tetap saja guna, tetap saja bermanfaat. Sebab itu adalah dosa dia yang dia buat dulu. Sekarang dia sudah menyasar bertaubat lagi. Apabila dicukupinya syarat rukun taubat, maka diterima Allah, habis dosanya. Jadi tiada kait mengait, artinya dibezakan akikah wong yang begini lain. Tak, sama. Tentang nikahnya itu mungkin termasuk juga mungkin ditanyakan. Sebab saya rasa selalunya ditanyakan di masyarakat tentang nikahnya ini, sahnya ini, anaknya apa ini. Jawabannya nikah itu tiada terhalang. Tiada terhalang menikahkan orang yang hamil. Walau besok mau lahir anak, nikahkanlah malam ini selama yakin tiada suami. Kadang-kadang hal yang macam ini pun masih ragu di masyarakat. Padahal di kitab-kitab kita ditulis dengan jelas syarat sah nikah, mari kita tengok. Tiada dimasukkan di situ tiada sah nikah kalau hamil. Tak, hamil sah nikah. Yang tak sah nikah siapa? Statusnya istri orang. Yang kita ada salah. Kalau hamilnya dia tak kisah, asal jangan istri orang status. Silakan sah nikah. Perkara sudah lahir anak itu sunnah muakkadah, hukumnya diulangkan kembali nikahnya, diangkatkan dia kembali. Sunnah, bukan wajib. Sunnah. Ini kadang-kadang selalu agak samar juga di masyarakat. Bukan wajib, sunnah. Karena orang bertengkar dah lahir muda itu, tengkar. Yang satu kata mesti nikah balik, tengkar. Tidak mesti, sunnah dia. Baik. Terima kasih. Buku Pak Ustaz ini mengenai karena dia menyuapkan dengan air tamar. Apa itu Pak? Apa dia? Menyuapkan dengan air tamar dalam buku Bapak ini. Tamar. Coba tanya. Menyuap bayi dengan tamar. Sunnah memasukkan ke mulutnya manisan atau tamar duluan. Manisan itu ganti daripada tamar. Kurma ya. Air kurma dicairkan. Kurma itu ada sebenarnya jenis kurma yang ada air, jenis kurma yang ada air macam susu kat dalam. Tapi kalau tak dapat kurma yang macam itu, kurma keras ni lah dicairkan. Dikeras dan dia dicairkan, dia bagi air supaya cair baru dioleskan ke mulut. Sunnah
Baik. Hal lain tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sehubungan yang Bapak sebutkan Durje dan Mbak, kita ketahui bahwa pengalihan penukaran kelamin, kita tahu anak itu kecilnya betul dia laki-laki. Kemudian setelah dewasa mungkin pergaulannya atau bagaimana, pokoknya pindah jadi wanita. Tapi katakanlah dia itu betul-betul jadi wanita karena operasi gitu. Yang saya tanyakan, bagaimana Pak nanti apabila dia itu meninggal dunia, hukumnya dia itu laki-laki kan atau perempuan? Dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Inilah yang macam tadi itu juga lagi. Karena di kitab-kitab fikih kita, baik yang ditulis langsung oleh tangan Asy-Syafi'i rahimahullah maupun kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, murid terus ke bawah. Seperti kitab yang kita pedomani, Tuhfah, di Nihayah, di Raudhah, di Majmu', Fathul Qarib, Fathul Majid, Mughni al-Muhtaj, semua bab khuntha wa muskil ada semua kitab bab khuntha wa muskil, artinya bab banci. Apa namanya itu banci? Banci, bencong. Jadi di semua kitab ada bab bencong. Definisi banci bencong ialah pertama, yang diakui bencong oleh agama memang dua dia punya senjata. Ini bencong kelas 1. Memang dia punya dua. Makanya muskil, khuntha artinya banci, muskil jarang-jarang. Apa itu khuntha wa muskil? Apa itu bencong dalam agama? Ialah dua alat kelamin saja. Yang kedua, satu alat kelaminnya, tapi seperti dia tinggalkan alat kelamin yang ada, pergi dia ke alat kelamin yang tak ada. Itulah yang lelaki sempurna, memang ada pistolnya, tapi gayanya gaya macam perempuan. Nah ini ada keletakan hukumnya di kitab-kitab fikih. Yang pertama tadi, yang dua alat kelamin. Kata kitab fikih, kata mazhab kita, ini saja pun kepada orang ini nak ditengok dulu oleh ahlinya, dalam hal ini keluarganya, ahli warisnya. Mana yang berfungsi kedua-dua? Kalau lebih berfungsi, lelakinya dihukumkan wanita lelaki, perempuan batal untuk menyentuh. Mati jangan dikuburkan jangan dimandikan oleh perempuan. Kalau yang berfungsi alat kelamin perempuannya hukumkan punya dua. Nah, yang punya satu, dia ada tanda lelaki elok, hanya suka melenggok-lenggok, kemudian suka apapun kegiatan perempuan lah suka. Yang ini wajib ahlinya dalam hal ini, kalau dapat daripada kecil lagi, ayahnya, maknya, keluarganya, wajib ahlinya melarang, menghadang, mengarahkan, menghukum supaya jangan